Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, selamat pagi. Kita bahas kuliah kita pada hari ini dengan judul Kinetika Distribusi Obat. Obat setelah mengalami absorpsi di membran sel, apakah di usus atau di tempat lainnya, obat akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mulai distribusikan ke seluruh tubuh. Obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Konsentrasi obat di dalam darah atau dalam plasma itu akan bergantung kepada sejauh mana obat itu akan terdistribusi ke bagian ekstravaskular. Konsentrasi obat di dalam darah menggambarkan total konsentrasi obat di dalam sirkulasi sistemik. Konsentrasi obat di dalam plasma tidak termasuk obat yang ada di dalam sel darah merah maupun sel darah putih. Jadi, obat yang ada di dalam plasma saja yang dihitung sebagai konsentrasi obat di dalam plasma. Secara umum, konsentrasi obat di dalam darah dan di dalam plasma diperkirakan setara equal, kecuali kalau ada obat yang masuk ke dalam sel-sel darah merah. Distribusi obat akan dipengaruhi oleh kecepatan aliran darah di dalam tisu dan kecepatan aliran darah di dalam organ. Di mana obat-obat dapat berdifusi secara pasif melewati membran sel. Volume distribusi obat dapat dihitung dari dosis obat yang diberikan secara intravena bolus dibagi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi rumus ini hanya bisa kita gunakan untuk menghitung volume distribusi obat yang pemberian obatnya secara IV bolus. Sedangkan kalau diberikan cara lain, misalnya melalui oral, maka harus disesuaikan rumusnya. Karena melalui oral, obat tidak semuanya masuk ke dalam darah. Sebelum suatu obat mencapai tempat kerjanya, dia harus melewati berbagai barier biologis dan membran yang umumnya itu bersifat lipofil, sehingga obat-obat yang larut lemak akan mudah berpindah di dalam tubuh ke bagian yang lainnya. Molekul obat dibawa oleh darah mencapai tempat kerjanya atau reseptor untuk memberikan kerja obat atau khasiat obat. Dan juga obat dibawa ke bagian non-reseptor. Jaringan non-reseptor ini, obat juga akan terikat, namun tidak memberikan efek, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Jadi obat yang dibawa oleh darah itu dibawa ke reseptor dan juga ke non-reseptor. Setelah obat diserap ke dalam plasma, molekul obat akan distribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Kalau obat diberikan secara peroral, obat diserap di usus. Dari usus obat masuk ke hati dulu, dari hati ke jantung, baru dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau obat diberikan secara intravena misalnya, obat langsung dibawa ke jantung, dari jantung didistribusikan ke seluruh tubuh. Obat-obat juga didistribusikan ke organ-organ eliminasi seperti ginjal dan hati. Di samping ke organ eliminasi, obat juga didistribusikan ke organ-organ non-eliminasi. Artinya organ-organ atau tisu yang tidak mengeliminasi obat seperti otak, kulit, dan otot.
Ya, obat-obat yang terikat dengan protein, kemudian terikat dengan jaringan ya, kemudian obat yang mengalami metabolisme dan yang mengalami ekresi, ya ini menentukan jumlah obat yang bisa berikatan dengan reseptor. Jadi obat yang dapat berikatan dengan reseptor tentu obat-obat selain yang disebutkan tadi, yaitu obat-obat yang terikat dengan protein plasma, ya tidak terikat dengan reseptor. Jadi obat-obat yang terikat dengan protein plasma itu tidak memberikan efek. Demikian juga obat-obat yang terikat di jaringan. Distribusi obat dan deposit. Sejumlah tertentu obat dapat terikat dengan protein di dalam plasma dan ia juga dapat terikat dengan jaringan. Ya. Pada pasien yang hamil, obat dapat melintasi plasenta dan tentu saja ini dapat memungkinkan terjadinya gangguan pada perkembangan janin atau fetus. Kemudian pada ibu-ibu menyusui, obat juga dapat disekresikan ke dalam air susu ibu melalui kelenjar mamilari. Obat-obat lipofilik akan terdeposit di jaringan lemak, di jaringan adiposa. Ya, kalau obat sudah masuk ke dalam jaringan lemak ini, akan susah dilepaskan ya, atau dilepaskan dengan perlahan. Jadi obat-obat yang larut lemak masuk ke dalam jaringan lemak, keluarnya susah. Jadi tidak susah dikeluarkan dari jaringan lemak, sehingga tentu saja obatnya lama baru dikeluarkan. Artinya apa? Artinya tes dengan eliminasinya akan menjadi lebih panjang dibandingkan obat-obat yang bersifat hidrofil. Sistem sirkulasi darah terdiri dari pembuluh darah yang termasuk pembuluh darah yang pertama itu pembuluh darah arteri ya, dan yang kedua pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu membawa darah dari jantung ke jaringan atau ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena sebaliknya, dia membawa darah atau obat ya, kalau ada obat di dalam darah kembali ke jantung. Untuk pasien yang bobot badannya sekitar 70 kg, itu diperkirakan dia memiliki 5 liter darah. Dan 5 liter darah ini setara dengan 3 liter plasma. Artinya di dalam 5 liter darah ada 3 liter plasma. Distribusi obat dan tekanan darah. Kontraksi ventrikular kiri dapat menghasilkan tekanan darah sistolik yaitu 120 mm/Hg. Dan perpindahan perjalanan atau pengangkutan obat dengan adanya tekanan darah itu ya akan memberikan kecepatan aliran darah 300 mm per detik ya melalui aorta. Ya. Dengan demikian pencampuran larutan obat di dalam darah ya akan terjadi dengan cepat pada kecepatan aliran darah dimaksud. Molekul obat dengan cepat berdifusi melewati suatu jaringan kapiler-kapiler halus ya ke ruang jaringan yang berisi dengan cairan interstitial. Ya, cairan interstitial ini maksudnya adalah cairan yang ada di luar sel di antara sel. Jadi celah di antara sel berisi cairan, cairannya itu disebut cairan interstisial. Cairan interstisial ditambah dengan air plasma itu disebut sebagai air ekstraseluler. Kenapa? Karena cairan ini berada di luar sel. Molekul obat kemudian berdifusi dari cairan interstisial melewati sel membran
masuk ke dalam sitoplasma sel maksudnya ya. Jadi cairan interstitial ini berada di luar sel, dia melewati membran sel, kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Distribusi obat umumnya berlangsung cepat, ya. Dan obat-obat yang dengan bobot molekul kecil, ukuran molekulnya kecil, akan dapat berpermeasi ke dalam membran kapiler dengan mudah, ya. Perjalanan molekul obat melintasi membran sel bergantung kepada yang pertama sifat fisikokimia obat dan juga sifat fisikokimia membran sel. Ya, kita sudah belajar ya pada waktu absorpsi sifat fisikokimia obat itu misalnya kelarutan, ya, nah, itu akan mempengaruhi perjalanan obat melintasi membran sel. Kemudian sifat membran selnya sendiri ya, karakteristiknya akan mempengaruhi ya perpindahan molekul obat. Membran sel itu terdiri dari protein ya dan lapisan fosfolipid bilayer ya yang bertindak sebagai barrier lipid terhadap pengambilan atau penangkapan obat oleh sel atau jaringan. Ya. Jadi kalau lapisan fosfolipid bilayer ini bersifat ya lipofil, ya, sehingga obat-obat yang lipofilik dapat dengan mudah masuk dan dapat dengan mudah terdistribusi. Sedangkan pada bagian membran sel yang terdiri dari protein, ya obat-obat yang hidrofil atau larut air akan mudah berpindah melalui channel protein yang ada di membran sel. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan distribusi obat dalam jaringan ya. Pembuluh darah yang sebelah kanan ini adalah arteriol ya. Itu pembuluh arteri yang kecil, itu berasal dari arteri ya. Jadi ini di dalam jaringan ya. Jadi pembuluh darahnya sudah kecil-kecil ini. Jadi arteriol ini pembuluh arteri yang kecil ini dia akan membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya, dari jantung dibawa darah. Nah, kalau ada obat tentu termasuk juga obat ya. Nah, kemudian lihat panah-panahnya itu ya, obat bisa masuk ke dalam pembuluh arteri yang lebih kecil lagi, kemudian dari pembuluh darah kecil itu akan masuk ke dalam ruang interstisial, terus masuk ke membran sel dan terus masuk ke dalam sitoplasma sel. Nah, di dalam satu sel ini, di dalam jaringan bisa pula berpindah ke sel kedua, bisa pula berpindah ke sel ketiga, ya. Kemudian juga dia bisa berpindah masuk kembali ke dalam kapiler darah, ya. Nah, masuk ke dalam kapiler darah, ya, dari arteriol, kemudian berpindah dia ke sebelah kiri ini ke venule, ya. Pembuluh vena yang kecil-kecil nanti bergabung menjadi vena, nanti kembali ke jantung. Jadi pembuluh vena ini membawa darah atau obat ya dari jaringan atau dari seluruh tubuh ke jantung. Molecular size ya ukuran molekul dan lipofilisitas ya. Obat yang larut lemak umumnya berdifusi melewati sel membran lebih cepat daripada obat yang polar atau obat yang larut air ya. Jelas ya, obat yang larut lemak akan lebih cepat berdifusi melintasi membran sel. Kenapa? Karena tadi membran sel bersifat lipofil. Molekul obat yang berukuran kecil berdifusi lebih cepat melewati membran sel dibandingkan obat-obat yang dengan ukuran molekul atau berat molekul yang besar. Ya, jadi kombinasi antara lipofilisitas obat ya dengan ukuran molekul itu akan mempengaruhi distribusi obat. Makin kecil ukuran molekul, makin mudah dia berpindah, dan makin lipofil molekul itu, maka dia akan lebih cepat berpindah melintasi membran sel.
Jika suatu obat terikat dengan protein plasma, ya misalnya albumin ya, albumin ini protein yang ada di dalam plasma. Albumin ini molekulnya besar, ya. Kalau berikatan dengan obat membentuk senyawa kompleks obat protein. Nah, bobot molekulnya akan semakin besar, ya. Akan susah melintasi membran sel atau membran kapiler. Susah, ya. Karena obat sudah terikat dengan protein. Protein berat molekulnya besar, obat terikat dengan protein menjadi lebih besar dan susah untuk melintasi membran sel. Difusi dan tekanan hidrostatik. Ya. Proses yang terjadi pada perpindahan obat melalui membran kapiler ya meliputi satu difusi pasif ya. Difusi pasif berdasarkan perbedaan konsentrasi dan kedua melalui tekanan hidrostatik ya, tekanan air ya. Kita sudah belajar dulu waktu SMA mungkin ya, bahwasanya ada tekanan hidrostatik itu akan berbeda di antara suatu ketinggian di dalam air dengan yang lebih rendah akan berbeda tekanannya. Difusi pasif merupakan proses utama dalam perpindahan obat melalui membran sel. Jadi umumnya obat berpindah di dalam tubuh, di dalam jaringan itu, di antar sel itu melalui proses difusi pasif. Proses difusi pasif ini ya sama pada waktu absorpsi dulu ya, perpindahan molekul obat dari daerah yang konsentrasinya tinggi dan ke area atau daerah yang konsentrasinya rendah. Untuk menjelaskan bagaimana difusi obat ya dari melewati membran sel dapat juga dijelaskan dengan hukum difusi fix ya. Kalau dulu kita sudah mempelajari hukum difusi ini bagaimana difusi pada saat obat terdisolusi. Nah, sekarang bisa juga digunakan untuk menjelaskan mekanisme difusi pasif ya. Deki per dt ya, deki itu perubahan ya jumlah atau konsentrasi obat per perubahan waktu ya sama dengan minus. Tanda minus ini karena apa? Ya karena obat berdifusi ya dari daerah yang konsentrasinya tinggi ya karena kadar obatnya nanti menurun. Nah, tandanya adalah minus. Min D kali K kali A kali CP dikurang CT dalam kurung bagi dengan H atau sama dengan dikali dengan H pangkat min 1 ya. Deki per dt adalah kecepatan difusi obat ya. Secara umum, secara matematik bisa kita lihat ya nilai D, K, A dan perbedaan CP dan CT ini kalau besar akan mempercepat difusi, kalau kecil akan memperlambat difusi. Sedangkan per H sebaliknya ya, kalau H makin besar maka kecepatan difusinya makin kecil. Sebaliknya kalau H-nya kecil maka perbedaan difusi obat makin cepat. Tadi sudah dikatakan CP dan CT itu adalah perbedaan konsentrasi antara obat di dalam plasma atau CP dan konsentrasi obat di dalam jaringan. Jadi kapan ini peristiwa difusi ini akan berhenti? Ya kalau CP dengan CT sudah sama kadarnya. Jadi kalau kadar obat di dalam plasma dengan di jaringan sudah sama, dia tidak berdifusi lagi. Kenapa ya? CP sama dengan CT, CP kurang CT tentu 0. Nah, tidak akan terjadi difusi obat. A itu adalah luas permukaan membran. Ya, dari matematik kita bisa jelaskan bahwasanya kalau A makin besar ya deki per dt yang makin cepat. Ya. Nah, kalau dari pemahamannya A itu luas permukaan membran. Kalau luas permukaan membrannya kecil tentu susah obat berdifusi. Kalau luas permukaannya besar, obat mudah berdifusi. H adalah ketebalan membran. Ya, makin tebal membran tentu makin lambat, makin susah obat berdifusi. Makin tipis, makin mudah dan makin cepat. K adalah koefisien partisi minyak air. Ya, dulu sudah kita jelaskan bagaimana koefisien partisi ini. D adalah konstanta difusi, itu merupakan sifat dari obat. Ya,
tanda negatif sudah kita jelaskan. Ya, persamaan hukum difusi fix ini yang pada saat ini kita gunakan untuk menjelaskan mekanisme perpindahan obat melalui difusi pasif. Difusi dan tekanan hidrostatik. Difusi itu berlangsung secara spontan dan bergantung kepada temperatur, ya. Ya. Jadi difusi itu dari aliran darah, ya. Kemudian meliputi tekanan hidrostatik, ya. Tekanan hidrostatik menggambarkan gradien tekanan antara ujung arteri dan kapiler masuk ke dalam jaringan dan ke kapiler vena, kemudian meninggalkan jaringan. Jadi dari kapiler vena ini bergabung menjadi vena yang besar, nanti kembali ke jantung. Tekanan hidrostatik ini berperan untuk penetrasi obat-obat larut air, ya, ke dalam celah atau ruang antara sel-sel endotelial dan ke sistem limpa. Jadi ini tekanan hidrostatik ini berperan pada perpindahan obat-obat yang penetrasi obat-obat yang larut air. Difusi dan tekanan hidrostatik lanjutan. Ya, tekanan arteri yang besar di dalam jaringan, ya, itu mengakibatkan tekanan filtrasi yang memungkinkan obat-obat dengan molekul kecil tersaring di glomerulus nefron, ya, di ginjal, ya. Jadi kalau tekanan di arteri itu besar, ya. Nah, jadi tekanan yang besar inilah yang menghasilkan tekanan filtrasi di nefron itu besar juga, sehingga obat-obat dengan molekul kecil itu mudah disaring di glomerulus. Aliran darah, ya, mempercepat distribusi obat, ya, memungkinkan distribusi obat lebih cepat dan efisien, tapi memerlukan tekanan, ya. Jadi aliran darah ini memerlukan tekanan agar obat dapat didistribusikan dengan cepat dan efisien. Dengan penurunan tekanan darah ini, ya, ketika arteri dari arteri masuk ke dalam arteri yang kecil, ya, arterioles. Nah, kecepatan aliran menunjukkan kecepatan yang lebih lambat, ya, dan difusi ke dalam celah interstisial, ya, menjadi semacam penggerak untuk obat bisa berdifusi, ya. Jadi perbedaan konsentrasi itu menjadi penggerak untuk perpindahan obat, ya, di samping karena adanya tekanan darah di dalam pembuluh arteri. Ya. Difusi absorptive pressure, yang dimaksud adalah bahwasanya tekanan darah yang lebih rendah di dalam pembuluh vena dibandingkan dengan tisu, inilah yang disebut dengan absorptive pressure. Jadi tekanan darah, ya, lebih rendah di vena dibandingkan dengan di tisu. Sejumlah kecil cairan kembali ke sirkulasi melalui sistem limpatik, ya. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam jaringan itu akan masuk kembali ke dalam sirkulasi darah, ya, melalui sistem limfatik. Volume distribusi dikoksin,
Ya. Digoxin ya suatu obat jantung ya. Dia terikat dengan membran miokardial di jantung yang kadar obatnya di dalam jaringan itu untuk dewasa ya, orang dewasa 60 kali lebih tinggi dibandingkan serum. Nah, luar biasa ya. Dan pada anak 130 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kadar obat di dalam serum. Nah, tingginya ikatan obat dengan jaringan ini menentukan atau bertanggung jawab untuk volume distribusi yang sangat besar dalam keadaan steady state. Jadi dengan tingginya kadar obat di dalam jaringan itu ya, itu menyebabkan volume distribusi menjadi besar. Ya. Volume distribusi digoxin ini cukup besar. Nanti akan kita jelaskan lagi. Kemudian ikatan afinitas obat yang besar, yang kuat ya, juga menyebabkan perpanjangan waktu paruh distribusi ya dari jantung yang diperfusi oleh pembuluh darah yang banyak ya. Jadi afinitas yang besar antara obat ya, dengan protein yang termasuk protein di jaringan akan menyebabkan T-setengah distribusinya yang panjang. Ya. Proses transfer obat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan jaringan. Nah, ada beberapa faktor yang penting dalam menentukan kecepatan obat berdifusi di dalam jaringan. Ya. Yang pertama, ketebalan membran. Ya. Makin tebal membran, maka makin susah obat terdistribusi atau berdifusi. Makin tipis membran, maka obat makin mudah atau makin cepat berdifusi. Kemudian faktor yang menentukan yang lainnya adalah koefisien difusi obat. Ini merupakan sifat atau karakter obat ya. Kalau koefisien difusinya besar, dia akan cepat berpindah atau berdifusi. Kemudian gradien konsentrasi, artinya perbedaan konsentrasi yang besar yang melewati membran kapiler. Jadi makin besar perbedaan konsentrasinya, dia akan cepat berpindah. Ya. Ya. Nah, ada obat-obat yang dapat melintasi membran dengan cepat ya. Dia cepat melintasi membran dengan melalui difusi. Nah, untuk obat-obat seperti ini, maka proses perfusi atau kecepatan aliran darah itu merupakan faktor penentu dalam difusi obat. Jadi maksudnya begini, ada obat-obat yang mudah berdifusi melalui membran ya, yang cepat. Nah, untuk obat-obat yang cepat berdifusi ini justru ya proses perfusi darah ya dan proses aliran darah menjadi faktor penentu di dalam distribusi obat. Ada 4 faktor yang mempengaruhi distribusi ya. Yang pertama aliran darah. Ya jelas. Kalau aliran darahnya cepat, banyak, tentu obatnya banyak dibawa dan mudah berdifusi. Kemudian ikatan protein plasma. Kalau obat banyak terikat dengan protein plasma, ya maka dia susah terdifusi. Ya kenapa? Karena dia hanya ada di dalam darah ya, dalam aliran darah. Dia tidak bisa masuk ke jaringan. Kenapa? Karena dia terikat dengan protein. Protein ini molekulnya besar. Tidak bisa dia keluar dari
pembuluh darah ke jaringan. Ya, kalau begitu tentu volume distribusinya akan kecil. Kemudian jumlah obat. Ya, jumlah obat berpengaruh terhadap distribusi obat. Ya, kenapa? Karena kalau jumlah obatnya besar, tentu nanti perbedaan konsentrasinya juga akan besar dan obat dengan mudah berpindah dibandingkan kalau jumlah obatnya sedikit. Ya, kemudian ada juga barier fisiologis ya yang berpengaruh terhadap perpindahan atau difusi obat. Ya, misalnya obat dari darah masuk ke blood barrier ya. Nah, jadi barier darah otak ya. Jadi kalau barier darah otak ini terdiri dari lemak yang tebal misalnya bersifat sangat lipofil, ya obat-obat yang larut air atau yang terion susah lewat di masuk ke dalam otak ini. Kemudian barier plasenta ya. Barier plasenta ini obat-obat bisa masuk ke dalam fetus ya, tentu saja akan berpengaruh terhadap distribusi obat. Jadi ada obat yang bisa masuk ke plasenta, ada yang tidak. Kalau dia masuk ke plasenta, masuk ke janin, tentu distribusinya akan menjadi lebih besar. Demikianlah kuliah kita pada bagian pertama ini. Ya, selamat belajar. Ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.